Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada mata kuliah sintesis bahan obat. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan mendapat ridho dari Allah, dan semua aktivitas yang kita lakukan, semua kegiatan yang kita lakukan, langkah yang kita jalankan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai kuliah kita sintesis bahan obat hari ini dengan topik strategi sintesis bahan obat. Strategi sintesis bahan obat. Nah, ini merupakan strategi atau langkah-langkah yang harus kita tempuh saat kita mau melakukan sintesis bahan obat, dengan tujuan agar sintesis bahan obat yang kita lakukan berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, sehingga kita dapatkan produk sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh saat kita mau melakukan sintesis bahan obat. Langkah-langkah tersebut antara lain akan kita bahas pada topik ini. Ada sebanyak 8 langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan sintesis bahan obat. Strategi sintesis bahan obat. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan agar sintesis bahan obat berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, berjalan sesuai dengan yang kita targetkan, dan menghasilkan produk sesuai dengan yang kita inginkan. Langkah-langkah tersebut ada sebanyak 8, strategi tersebut ada sebanyak 8. Misalnya kalau nanti kita mau sintesis asam mefenamat, ada 8 strategi yang harus kita terapkan. Sedapat mungkin bisa kita kerjakan semua agar reaksi atau rencana sintesis bisa kita kerjakan dengan baik, bisa kita kerjakan dengan sempurna, sehingga menghasilkan asam mefenamat sesuai dengan yang kita harapkan, dengan rendemen, dengan kadar, dengan persentase yang kita inginkan, yang kita harapkan. Nah, langkah-langkah tersebut salah satunya yaitu distribusi muatan. Sebelum kita mensintesis asam mefenamat atau bahan obat yang lain, kita harus melakukan distribusi muatan, muatan positif dan muatan negatif kepada atom-atom yang terdapat dalam struktur kimia bahan obat atau struktur kimia dari molekul target yang mau kita sintesis. Nah, muatan negatif dan positif tersebut terkait dengan keelektronegatifan. Harus kita distribusikan agar langkah berikutnya bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan dengan sempurna, dengan baik. Nah, langkah berikutnya atau strategi berikutnya yaitu strategi diskoneksi. Diskoneksi bisa kita lakukan jika kita sudah tahu muatan positif dan negatif dari masing-masing atom yang saling berikatan, agar kita bisa menentukan fragmen sinton yang kita dapatkan, sehingga kita bisa menentukan material bahan baku yang bakal kita gunakan, yang ada di sekitar kita, yang jumlahnya melimpah dan harganya murah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Diskoneksi tersebut kita harapkan memberikan fragmen yang rasional, fragmen yang mungkin bisa kita dapatkan dengan reaksi yang mungkin bisa kita kerjakan. Nah, tentunya kita harus lakukan diskoneksi yang terbaik sebagai langkah yang ketiga. Diskoneksi yang terbaik kita harus lakukan berada di sekitar gugus fungsi. Oleh karena itu, pada daerah sekitar gugus fungsi minimal
yang harus kita lakukan distribusi muatan negatif dan positif agar fragmen dari sinton yang kita dapatkan rasional kita dapatkan berada di alam dalam jumlah yang melimpah dan harganya murah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, di sini kita dapatkan ada gugus fungsi amin. Maka nanti distribusi muatan harus kita arahkan di sekitar gugus fungsi amin, mana yang positif dan mana yang negatif. Sehingga kita bisa lakukan diskoneksi terbaik. Nah, diskoneksi tersebut berarti kita ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, diskoneksi antara karbon dengan nitrogen dari karbon yang terdapat pada inti benzen yang pertama dengan nitrogen yang terikat pada inti benzen kedua. Atau kita dapatkan diskoneksinya antara karbon dengan nitrogen dari karbon inti benzen yang kedua dengan amin yang terikat dari inti benzen yang pertama. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam merencanakan sintesis bahan obat agar berhasil dengan baik, rencananya tersusun dengan baik, sehingga produk atau sintesis yang bakal kita kerjakan rasional dan bisa menghasilkan produk sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kita lanjutkan langkah yang keempat. Langkah yang keempat, strategi yang keempat, sedapat mungkin kita bisa dapatkan, kita bisa melihat bahwa dalam struktur molekul target yang bakal kita sintesis, kita bisa temukan ada simetri molekulnya. Ada bagian yang bisa menunjukkan minimal bisa membelah menjadi dua bagian struktur senyawa atau molekul target. Nah, ini supaya nanti kita dapatkan fragmennya lebih mudah, lebih sederhana. Tidak hanya bagian-bagian terkecil, tapi secara global bisa terbelah menjadi dua bagian yang hampir mirip satu sama lain. Nah, ini kita harapkan simetri molekulnya bisa ditemukan. Oke, untuk asam mefenamat kita bisa dapatkan simetri molekulnya berada di sekitar gugus fungsi amin. Nah, berarti kita bisa potong, bisa diskoneksi, bisa fragmentasi di sekitar gugus amin. Nah, apakah amin nitrogen, ikatan nitrogen dengan karbon dari benzen yang pertama, atau ikatan nitrogen dengan karbon dari benzen kedua. Nah, ini sedapat mungkin yang harus kita lakukan untuk melihat bahwa secara keseluruhan kita temukan ada simetri molekul. Kemudian strategi yang kelima yang kita lakukan dalam sintesis obat adalah melakukan interkonversi gugus fungsi. Tujuannya ada beberapa gugus fungsi yang harus kita konversi, misalnya ada karboksilat, ada amin. Nah, ini bisa kita konversi menjadi gugus yang lain karena nanti usaha kita agar didapatkan reaksi yang rasional, reaksi yang sesuai, reaksi yang gampang, dan reaksinya juga tidak sulit, reaksinya juga sederhana. Nah, itu yang kita harapkan dalam sintesis bahan obat dengan strategi-strategi yang harus kita kerjakan. Kemudian strategi berikutnya, strategi yang keenam yang harus kita lakukan dalam sintesis bahan obat, atau misalnya kita sintesis asam mefenamat, kita harus membuat alternatif rute sintesis. Jadi tidak hanya satu rute sintesis yang kita buat. Nah, tujuannya agar kita bisa memilih mana rute yang sederhana, mana rute yang mudah, mana rute yang lebih rasional kita kerjakan. Nah, ini yang kita lakukan, alternatif rute sintesis yang kita harus buat agar sintesisnya mempunyai alternatif jika ada kendala-kendala dalam sintesis bahan obat. Kemudian strategi yang berikutnya, strategi yang harus kita lakukan, yaitu strategi yang ketujuh. Dalam sintesis bahan obat, ada gugus-gugus fungsi yang harus dipertahankan.
Dari mulai awal bahan baku sampai hasil akhir tetap kita temukan utuh gugus fungsi tersebut, tidak mengalami perubahan. Nah, selama proses reaksi tentunya ada interaksi, ada reaksi, ada respon dengan reaksi-reaksi tertentu yang bisa menyebabkan gugus fungsi tersebut mengalami perubahan. Di akhir reaksi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oleh karena itu kita harus lakukan proteksi perlindungan gugus fungsi, misalnya karboksilat atau amin. Nah, ini bisa kita proteksi, bisa kita lindungi dengan gugus-gugus sesuai dengan yang kita inginkan, tentunya protektor yang baik. Nah, ini ya yang harus kita lakukan. Nah, di akhir reaksi protektor atau gugus pelindungnya harus kita lepaskan supaya kembali lagi sesuai dengan gugus fungsi yang kita harapkan dari mulai awal reaksi sampai akhir reaksi. Nah, kita lakukan pelepasan dengan menggunakan deprotektor. Nah, ini disesuaikan dengan protektor yang kita gunakan selama proses reaksi. Nah, ini merupakan strategi yang ketujuh. Kemudian berikutnya strategi yang ke-8, yang terakhir. Agar produk yang kita dapatkan asam mefenamat tidak mempunyai campuran-campuran yang hampir sama banyak sebagai isomer satu sama lain, maka kita harus memilih reaksi yang selektif. Jadi selektivitas reaksi harus kita perhatikan. Nah, ini kita dapatkan untuk mencari reaksi-reaksi yang sangat selektif. Nah, paling tidaknya produk yang kita dapatkan dari asam mefenamat di akhir sintesis ini mempunyai dominasi yang sangat tinggi dari segi keisomeran, dari segi struktur, dari segi selektivitasnya. Nah, ini mempunyai dominasi yang cukup tinggi sehingga kita dapatkan minimal dengan persentase dan rendemen yang sangat baik. Nah, sedapat mungkin kita usahakan reaksinya memang benar-benar selektif yang hanya menghasilkan satu senyawa produk akhir sebagai asam mefenamat. Nah, reaksi tersebut bisa jadi reaksi regioselektif atau reaksi enantioselektif maupun reaksi-reaksi stereoselektif yang lain. Nah, ini yang harus kita kerjakan, ini harus kita lakukan agar produk yang kita hasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, untuk lebih jelas kita bahas satu persatu dari ke-8 strategi sintesis bahan obat. Yang pertama, membuat distribusi muatan. Nah, distribusi muatan terkait dengan keelektronegatifan. Kita ingat kembali keelektronegatifan unsur-unsur dalam tabel periodik. Dari bawah ke atas dalam tabel periodik, keelektronegatifan semakin bertambah. Dari kiri kanan semakin meningkat. Misalnya kita dapatkan hidrogen. Keelektronegatifannya 2,2. Karbon kita dapatkan keelektronegatifannya 2,55. Nah, dengan demikian bahwa kalau nanti kita dapatkan ada ikatan karbon dengan hidrogen dalam rantai hidrokarbon, dalam rantai senyawa-senyawa organik, senyawa-senyawa obat, maka hidrogen lebih bermuatan positif dibandingkan atom karbon. Gitu juga kalau nanti kita dapatkan ada gugus amin, ada gugus nitrogen, ada atom nitrogen yang berikatan dengan karbon, maka nitrogen lebih bermuatan negatif dibandingkan karbon. Dan selanjutnya seperti kalau nanti kita dapatkan ada ikatan nitrogen dengan oksigen, maka oksigen lebih negatif daripada nitrogen dan seterusnya. Nah, untuk ilustrasinya kita lihat dari salah satu struktur senyawa berikut. Nah, ini kita dapatkan senyawa dari derivat benzen yang merupakan senyawa alkohol yang kita dapatkan punya gugus fungsi hidroksil. Nah, dari gugus fungsi kita beranjak untuk menentukan muatan negatif dan positif, kita distribusikan dari atom-atom yang saling berikatan. Oksigen
itu berikatan langsung dengan karbon, maka nanti kalau kita lihat dari keelektronegatifan, oksigen lebih elektronegatif sehingga kita berikan muatan negatif. Dan karbonnya kita berikan muatan positif seperti berikut. Kemudian kita lanjutkan ke kiri dan ke kanan untuk distribusi muatannya. Yang ke kanan tentunya karbonnya lebih negatif daripada karbon yang langsung berikatan dengan oksigen dari gugus fungsi hidroksil. Begitu juga untuk karbon yang berikatan yang terdapat pada inti benzen. Lebih negatif dibandingkan karbon yang terikat langsung dengan oksigen dari gugus hidroksil. Nah, ini kira-kira ilustrasi untuk memberikan distribusi muatan berdasarkan keelektronegatifan agar kita bisa menentukan fragmen sinton yang kita dapatkan saat kita lakukan diskoneksi. Misalnya kita lakukan diskoneksi antara karbon dengan karbon dari alkohol alifatis dengan inti benzen dan seterusnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya untuk strategi yang kedua. Nah, strategi yang kedua yang harus kita lakukan adalah membuat beberapa alternatif diskoneksi dari ikatan-ikatan yang terdapat pada molekul target yang bakal kita sintesis. Misalnya, kita dapatkan senyawanya dari lidokain. Alternatif yang pertama, kita bisa lakukan pemotongan ikatan antara karbon dengan nitrogen dari gugus amin dan gugus karbonil dari gugus amida. Nah, kita potong di sini, maka kita dapatkan pemutusan ikatan karbon dengan nitrogen. Nah, alternatif yang kedua, kita bisa lakukan pemotongan antara karbon dengan nitrogen dari gugus amin tersier yang kedua. Nah, ini kita dapatkan pemotongannya, kita lakukan di sini, itu sebagai alternatif yang kedua. Nah, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita kerjakan saat kita merencanakan sintesis senyawa obat, saat kita merencanakan sintesis bahan-bahan kimia obat, atau bahan-bahan kimia organik yang lain untuk keperluan-keperluan tertentu. Nah, kita lanjut yang berikutnya, alternatif-alternatif yang lain, yaitu kita dapatkan sedapat mungkin kita membuat simetri molekul. Terkait dengan asam mefenamat tadi, kita bisa lakukan dengan simetri molekulnya, kita potong kira-kira yang bisa membagi dua bagian molekul asam mefenamat. Nah, membagi dua bagian tersebut bisa kita lakukan ikatan antara karbon dengan nitrogen dari inti benzen yang pertama yang mengandung gugus karboksil dengan nitrogen yang terikat dari inti benzen yang kedua. Nah, ini yang kita lakukan posisinya berarti di sini. Nah, itu yang bisa membagi simetri menjadi dua bagian molekul yang hampir sama, yang mengandung inti yang mirip, yaitu sama-sama inti benzen. Atau kita lakukan pemotongan antara karbon dan nitrogen pada posisi nitrogen yang terikat dengan inti benzen yang pertama dengan karbon yang berada pada inti benzen yang kedua. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk alternatif yang kedua, alternatif untuk menentukan simetri molekul target yang menjadi target sintesis dalam sintesis bahan obat. Nah, ini kira-kira untuk tahap kedua dan ketiga yang harus kita lakukan dalam strategi sintesis bahan obat. Kemudian kita lanjutkan dengan mengarahkan diskoneksi terbaik. Diskoneksi terbaik kita tetap harus lakukan pemotongan atau fragmentasinya berada di sekitar gugus fungsi. Di sini kita dapatkan amin, kita lakukan pemotongan di sekitar gugus amin, yaitu pemotongan antara karbon dengan nitrogen. Gitu juga untuk yang kedua. Demikian juga untuk senyawa yang pertama dari lidokain, kita lakukan pemotongan yang berdekatan dengan yang berhubungan dengan gugus fungsi. Di sini kita dapatkan gugus fungsi amin, ya, aminnya amin tersier, atau kita lakukan pada gugus amin sekunder.
Nah, bisa juga kita dapatkan pemotongannya di karbon dengan karbon pada gugus fungsi karbonil. Nah, itu yang kita harus lakukan, diskoneksi yang terbaik. Nah, setiap kita lakukan diskoneksi harus kita arahkan pada daerah yang berada di sekitar gugus fungsi. Oke, nah berikutnya melakukan interkonversi gugus fungsi. Ada beberapa gugus fungsi yang harus kita konversi dalam sintesis bahan obat agar reaksinya yang kita lakukan lebih rasional, reaksinya juga rasional, bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan harga yang murah, harga yang terjangkau. Jangan sampai kita dapatkan fragmen atau sinton yang tidak rasional, dan kita juga kesulitan dalam memilih reaksi-reaksi yang bakal kita gunakan dalam sintesis. Sehingga kita harus lakukan interkonversi gugus fungsi. Misalnya kita dapatkan ada gugus amin, selama proses reaksi bisa kita konversi, bisa kita rombak, atau kita berikan istilah interkonversi gugus fungsi. Nah, ini menjadi gugus fungsi nitro pada senyawa yang kita dapatkan awalnya dari amin para aminofenol menjadi para nitrofenol. Nah, ini yang harus kita lakukan dari amin menjadi gugus nitro. Nah, atau yang lainnya, misalnya kita dapatkan ada amin yang terikat pada inti benzen dari senyawa benzoat. Amin para aminobenzoat. Aminnya kita rombak menjadi gugus nitro sehingga kita dapatkan menjadi nitrobenzoat. Nah, ini kita lakukan artinya kita konversi menjadi nitro dari amin agar nanti kita dapatkan reaksi-reaksi yang lebih rasional, lebih mudah, lebih sederhana, lebih gampang. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Dan yang ketiga, misalnya kita konversi gugus berikutnya dari gugus karboksil. Ini kita harapkan supaya nanti kita dapatkan fragmen sinton yang rasional. Misalnya di sini karboksilat kita rombak menjadi metil sehingga kita dapatkan fragmen yang rasional. Kita punya bahan baku toluen. Nah, sehingga kita lakukan interkonversi sehingga kita bisa manfaatkan bahan baku yang tersedia di sekitar kita. Nah, itu kira-kira yang harus kita lakukan untuk strategi yang kelima. Strategi yang keenam. Menggunakan gugus pelindung. Reaksi-reaksi yang kita lakukan tentunya reaksinya akan mempengaruhi beberapa gugus fungsi yang ada di sekitar dari gugus fungsi yang menjadi target dalam reaksi. Gugus fungsi yang menjadi fokus reaksi untuk kita rombak. Gugus yang lain akan terpengaruhi. Supaya gugus tersebut tidak dipengaruhi, maka kita harus gunakan gugus pelindung. Misalnya, dalam satu senyawa kita dapatkan ada satu gugus fungsi sebanyak satu jenis gugus fungsi sebanyak 2 dalam satu molekul. Sementara salah satu gugus fungsi tersebut harus bertahan, harus terdapat dari mulai awal bahan baku sampai akhir produk. Nah, untuk dapat kita pertahankan, maka gugus fungsi tersebut harus kita pertahankan, harus kita lindungi. Kita gunakan protektor. Jadi kita payungin supaya nanti tidak mengalami perombakan, tidak mengalami kerusakan. Seperti senyawa alkohol diol berikut. Nah, salah satunya harus kita proteksi karena salah satu dari hidroksil harus bertahan sampai di akhir produk kita temukan sebagai hidroksil, sebagai gugus alkohol. Nah, ini kita lindungin, maka nanti gugus fungsi yang berikutnya itu yang bakal dirombak, itu yang bakal dirubah menjadi yang lain.
atau kita hilangkan sama sekali. Nah, setelah kita lakukan proteksi, baru kita lakukan reaksi-reaksi sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, di sini misalnya kita ingin lakukan reaksi oksidasi. Alkoholnya kita oksidasi, tentunya dengan harapan pada akhir reaksi kita dapatkan gugus keton. Karena kita dapatkan di sini alkoholnya merupakan alkohol sekunder, sehingga akan terbentuk menjadi gugus fungsi keton di akhir reaksi yang kita lakukan. Nah, untuk gugus fungsi yang pertama, hidroksil tetap bertahan, tetap terlindungi, tidak terusik dengan kehadiran reaksi. Nah, di akhir reaksi baru protektornya kita lepaskan, pelindungnya kita lepaskan dengan menggunakan deprotektor. Sehingga kita dapatkan di akhir produk, kita temukan yang pertama, gugus fungsi alkohol dan gugus fungsi keton. Nah, ini strategi yang keenam yang harus kita lakukan agar reaksi yang terjadi, agar reaksi yang berjalan menghasilkan produk sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah berikut untuk strategi yang ketujuh. Yang ketujuh, membuat berbagai rute sintesis yang bakal kita kerjakan. Nah, jadi kita di sini membuat alternatif rute, langkah-langkah awal sampai akhir dari reaksi yang bakal kita kerjakan agar molekul target bisa kita sintesis dari berbagai arah. Nah, langkah yang pertama, rute yang pertama bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan, misalnya kita ingin membuat bahan obat captopril. Langkah yang pertama, ini rute yang pertama, bisa kita jalankan dengan melakukan protecting dari gugus fungsi karboksilat dengan menggunakan bivaloil klorida. Nah, tentunya di sini kita harus lakukan asetilasi sehingga gugus fungsi karboksilat akan terjaga dari mulai awal reaksi sampai akhir reaksi. Nah, itu untuk rute yang pertama. Kita awali dari reaksi asetilasi dengan menggunakan bivaloil klorida sebagai protecting dari gugus karboksilat. Nah, rute yang kedua bisa kita lakukan dengan mereaksikan prolin. Kita lakukan asetilasi dengan menggunakan akriloil klorida. Di sini juga kita melakukan protecting gugus karboksilat dari salah satu fragmen yang kita dapatkan dari captopril. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk rute yang kedua. Nah, rute yang ketiga, kita melakukan asetilasi dengan menggunakan fenyl asetil klorida. Untuk senyawa fenyl asetil klorida juga difungsikan, digunakan, dimanfaatkan untuk protecting, untuk proteksi, untuk melindungi gugus karboksilat dari fragmen yang kita peroleh dari senyawa captopril. Nah, itu untuk rute yang ketiga. Nah, kita lanjutkan untuk rute yang keempat. Reaksi kita awali dengan melakukan adisi terhadap senyawa asam metakrilat dengan menggunakan tiolaktat. Nah, ini kalau nanti untuk rute yang keempat. Kita lanjut untuk rute yang kelima, sintesis dari captopril bisa kita awali dari adisi asam metakrilat dengan menggunakan HCl sebagai adiktor. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk rute yang kelima. Kemudian yang terakhir rute yang keenam. Rute yang keenam ini kita lakukan dengan melakukan adisi dari senyawa asam metakrilat dengan menggunakan tionil klorida. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk rute-rute yang bisa kita buat dalam sintesis senyawa captopril. Nah, inilah kira-kira gambaran strategi-strategi
yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan dalam sintesis senyawa obat. Dalam hal ini misalnya kita dapatkan senyawa obatnya sebagai antihipertensi dari senyawa kaptopril. Oke, kita lanjut untuk strategi yang terakhir, strategi yang ke-8. Strategi yang ke-8, kalau kita membuat senyawa dari senyawa dengan rantai fragmennya masing-masing yang bakal kita dapatkan, fragmen A, fragmen B, fragmen C, fragmen D, dan fragmen E maupun F. Nah, ini bisa kita lakukan rute sintesisnya dengan beberapa tahap. Yang pertama, kita kerjakan dengan konsep rutenya rute yang linear. Artinya tahapan-tahapan dari mulai awal sampai akhir produksi, sampai akhir produk kita dapatkan sifatnya linear. Artinya berkesinambungan satu sama lain. Misalnya, fragmen pertama kita gabungkan antara A dan B sehingga kita dapatkan senyawa AB. Kemudian dari senyawa AB yang kita peroleh, kita menambahkan fragmen berikutnya, yaitu kita tambahkan C sehingga kita dapatkan senyawa ABC. Dilanjutkan dengan penambahan fragmen selanjutnya, yaitu fragmen D, maka kita dapatkan senyawanya menjadi senyawa ABCD. Nah, ini kira-kira ilustrasi kalau nanti dinyatakan rutenya rute yang linear. Nah, kemudian kita lanjutkan dua yang terakhir. Masing-masing kita dapatkan ada fragmen E dan fragmen F. Nah, tentunya setelah kita dapatkan senyawa ABCD, kita tinggal nambahkan fragmen yang E. Begitu selanjutnya kita tambahkan untuk fragmen yang terakhir, fragmen F, sehingga kita dapatkan produk akhir A, B, C, D, E, F. Nah, ini kalau nanti untuk rutenya bersifat linear. Nah, kita tentunya harus memilih apakah memang kita mengharapkan melakukan rutenya linear atau rute yang lain. Nah, rute yang lain yang kita harus buat, yang harus kita lakukan, yang harus kita rencanakan adalah rute yang bersifat konvergen. Nah, rute yang bersifat konvergen, ilustrasinya kira-kira demikian. Misalnya kita dapatkan tadi senyawanya dari A, B, C, D, E, F yang kita mau buat, maka fragmen yang pertama, fragmen A dan B kita combine, kita campurkan, kita reaksikan sehingga kita dapatkan senyawanya AB. Nah, kemudian fragmen yang lain, fragmen C dan D kita gabungkan, kita campurkan, kita reaksikan sehingga kita dapatkan senyawanya ABCD. Nah, fragmen yang terakhir, fragmen E dan F juga kita combine sehingga kita dapatkan senyawanya EF. Nah, dari hasil combine, hasil kombinasi dari masing-masing fragmen sehingga kita dapatkan fragmen AB, fragmen CD, dan fragmen EF. Kita combine lagi fragmen hasil tadi antara A, B, dengan CD misalnya, sehingga kita dapatkan fragmennya menjadi ABCD. Nah, fragmen ABCD kita lanjutkan dengan mengcombine, mencampurkan, mereaksikan fragmen EF sekaligus, sehingga kita dapatkan menjadi senyawa target, senyawa akhir, senyawa yang kita harapkan, yaitu senyawa ABCDEF. Nah, ini ilustrasi kalau nanti rutenya bersifat konvergen. Nah, kita tinggal memilih mana rute yang kita inginkan. Apakah rute linear atau rute konvergen? Kalau alasan kita, alasan untuk mendapatkan rendemen yang tinggi, tentunya kita hindari untuk menggunakan, untuk merencanakan rute yang bersifat linear. Rendemen yang paling baik akan kita dapatkan dengan menggunakan rute yang bersifat konvergen. Ilustrasinya seperti berikut. Nah, pada rute linear, di tahap pertama misalnya kita dapatkan rendemennya sekitar 80%. Maka untuk konvergen di tahap pertama juga akan didapatkan hal yang sama. Nah, di tahap yang kedua,
Untuk rute linear kita dapatkan misalnya 64%. Demikian juga untuk rute konvergen. Di tahap kedua kita dapatkan kurang lebih sekitar 64%. Berarti kita dapatkan rendemen yang sama atau hampir sama. Nah, kita lanjutkan untuk rute yang ketiga di rute yang bersifat linear. Nah, ini misalnya kita dapatkan sekitar 51% di rute yang ketiga. Sementara rute konvergen sudah berakhir dengan rendemen 51%. Sedangkan rute linear harus kita lanjutkan 2 tahap lagi. Sehingga rendemen pada rute linear jauh lebih kecil dibandingkan rute konvergen. Jadi sebaiknya kita lakukan untuk rute sintesis bahan obat, sintesis senyawa obat, sintesis kimia obat, kita gunakan rutenya yang bersifat konvergen. Nah, itulah kira-kira 8 strategi yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam mensintesis bahan obat. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, berikutnya strategi sintesis captopril. Nah, ini kita dapatkan untuk strategi sintesis captopril yang pertama. Tentunya kita harus membuat retrosintesisnya, baru bisa kita buat sintesanya. Retrosintesis yang pertama. Nah, ini merupakan rute yang pertama, jalur yang pertama, alternatif yang pertama dalam mensintesis senyawa obat. Nah, dalam hal ini senyawa obatnya, molekul targetnya yaitu senyawa captopril sebagai antihipertensi. Langkah yang pertama kita lakukan rekonstruksi dari struktur senyawa captopril sehingga kita dapatkan struktur dari senyawa pertama. Nah, ini kita dapatkan tahap pertama dari rute yang pertama. Kemudian kita lakukan diskoneksi pada karbon dan nitrogen yang terletak pada cincin siklis dengan karbon yang mengikat oksigen sebagai gugus karbonil. Sehingga kita dapatkan strukturnya terpecah, kita peroleh menjadi struktur senyawa kedua. Kemudian kita lanjutkan karboksilasi pada gugus amin yang terletak pada inti siklis. Ya. Nah, ini kita dapatkan strukturnya akan mengandung gugus karbonil. Nah, sebagai senyawa keton. Baru kita lanjutkan diskoneksi berikutnya, yaitu diskoneksi yang kita lakukan pada ikatan karbon dengan belerang. Sehingga kita dapatkan struktur berikutnya, struktur senyawa yang keempat dan kelima. Nah, dari struktur senyawa yang keempat dan kelima, ini kita lakukan tahap berikutnya, yaitu interkonversi gugus fungsi untuk gugus tiol. Nah, gugus tiol kita jadikan menjadi gugus hidroksil. Kemudian senyawa yang kita peroleh sebagai yang mengandung gugus hidroksil tersebut kita nyatakan sebagai struktur yang keenam. Kemudian dari struktur yang keenam kita lakukan diskoneksi pada karbon dan nitrogen yang mengandung gugus karbonil, hasil dari karboksilasi nitrogen di senyawa yang kedua. Nah, sehingga kita dapatkan senyawanya akan diperoleh senyawa dengan struktur yang ke-7 dan ke-8. Nah, inilah yang kita dapatkan untuk retrosintesis senyawa yang diharapkan kita sintesa dari captopril. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan sintesisnya. Oke, yang berikutnya kita dapatkan sintesis dari rute yang pertama yang sudah kita rencanakan dari retrosintesis yang pertama.
untuk senyawa kaptopril. Nah, ini merupakan alternatif yang pertama dalam sintesis kaptopril. Alternatif yang pertama kita awali dengan asetilasi prolin dengan pivaloil klorida. Nah, pivaloil klorida digunakan untuk melindungi gugus amin yang kita dapatkan pada inti siklis. Nah, ini kita dapatkan untuk melindungi dan kita dapatkan struktur yang keenam dalam retrosintesis. Kemudian struktur yang keenam, kita rombak gugus fungsi hidroksilnya menjadi gugus tiol dengan penambahan natrium hidrogen sulfida. Nah, ini kita rombak supaya kita dapatkan menjadi gugus tiol. Nah, di sini ini merupakan salah satu gugus fungsi yang kita dapatkan pada senyawa kaptopril. Kemudian kita lanjutkan tahap berikutnya dengan mereaksikan senyawa tiol atau senyawa N-tersier butil oksikarbonil levotripolin dengan asam metakrilat sehingga kita dapatkan senyawa dengan struktur yang ketiga pada retrosintesis. Nah, kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Senyawa yang ketiga kita lakukan penambahan asam trifluoroasetat. Nah, di sini kita dapatkan asam trifluoroasetat akan terikat pada gugus amin. Nah, kemudian kita dapatkan gugus amin membentuk gugus karbonil. Nah, di sini kita lanjutkan pada senyawa struktur yang kedua dengan menambahkan DCC atau disikloheksil karbodimida sehingga kita dapatkan struktur senyawa yang pertama yang merupakan rekonstruksi pada saat dilakukan retrosintesis. Nah, kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis. Setelah kita lakukan hidrolisis, akan kita dapatkan senyawa kaptopril. Nah, itu kira-kira sintesis dari rute yang pertama yang kita rencanakan dari retrosintesis tahap pertama. Oke, kita lanjutkan. Rute yang kedua, ini tentunya kita harus lakukan retrosintesis yang kedua, baru kita lanjutkan. Kemudian sintesis. Strategi sintesis kaptopril untuk rute yang kedua. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat retrosintesisnya. Senyawa kaptopril, molekul target, molekul yang bakal kita sintesis. Di sini kita lakukan interkonversi gugus fungsi. Nah, gugus fungsi yang kita rombak, gugus fungsi yang kita konversi, yaitu gugus fungsi tiol menjadi gugus fungsi klorida. Nah, setelah kita lakukan interkonversi, baru kita lanjutkan lagi di tahap berikutnya untuk melakukan interkonversi gugus klorida menjadi gugus hidroksil. Nah, masing-masing senyawanya kita urutkan strukturnya dari mulai retrosintesis yang pertama sampai yang kedua. Yang pertama diakhiri dengan struktur yang ke-8. Kita lanjutkan di sini struktur yang ke-9 dan ke-10. Demikian seterusnya, kecuali kita dapatkan strukturnya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita lakukan interkonversi gugus fungsi. Nah, di sini yang kita lakukan interkonversinya pada gugus alkil. Nah, di sini kita dapatkan metil. Kita jadikan senyawanya punya ikatan rangkap 2. Nah, ikatan rangkap 2 ini nanti akan mudah dikembalikan dengan cara reduksi, adisi dengan gas hidrogen. Nah, ini kita dapatkan sebagai struktur yang ke-11. Karena belum ada molekul strukturnya yang berulang, maka nomor strukturnya kita urutkan sampai yang berikutnya. Kemudian kita lanjutkan
Nah, pada tahap berikutnya setelah kita lakukan 3 kali konversi gugus fungsi, nah ini baru kita lakukan diskoneksi. Diskoneksi yang pertama kita lakukan pada ikatan karbon dengan karbon yang terletak antara ikatan rangkap 2 dengan karbon yang mengikat gugus fungsi hidroksil. Sehingga kita dapatkan senyawa dengan struktur yang ke-12 dan yang ke-13. Nah, ini kita dapatkan senyawanya dari senyawa formaldehid dan senyawa struktur yang ke-13. Kemudian kita lakukan diskoneksi kembali. Ikatan yang kita dapatkan antara karbon dengan nitrogen, karbon dari gugus karbonil dengan nitrogen dari nitrogen yang terikat pada cincin siklisnya. Sehingga kita dapatkan strukturnya menjadi senyawa struktur yang ke-14 dan kembali ini sama halnya dengan senyawa pada retrosintesis yang pertama. Sehingga nomornya kembali muncul pada urutan yang ke-7 atau kita sebut dengan senyawa prolin. Oke, nah itu kira-kira retrosintesis yang kita lakukan di retrosintesis yang kedua. Sintesis yang kedua, rute yang kedua, alternatif yang kedua jalur reaksi pembuatan kaptopril berdasarkan retrosintesis yang kedua yang sudah kita lakukan. Nah, ini kita awali dari reaksi prolin dengan senyawa akriloil klorida atau senyawa struktur yang ke-14 dalam KOH dan air menghasilkan senyawa N-akriloil prolin atau senyawa dengan struktur ke-13. Kemudian senyawa struktur ke-13 kita lakukan dengan penambahan formaldehid, katalisator DABCO atau diaza-bisiklo-oktana menghasilkan senyawa dengan struktur ke-11 atau kita dapatkan sebagai senyawa hidroksiakrilamid. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk senyawa dengan struktur yang ke-11. Ini direduksi dengan penambahan gas hidrogen dan katalisator palladium dalam etil asetat dan sukamar akan menghasilkan senyawa struktur yang ke-10 atau kita sebut dengan hidroksiamida. Nah, kemudian struktur yang ke-10 senyawa hidroksiamida kita tambah tionil klorida dalam tetrahidrofuran atau THF dan air pada sukamar akan menghasilkan senyawa yang ke-9 atau senyawa kloroamida. Nah, selanjutnya senyawa struktur yang ke-9 atau senyawa kloroamida kita tambah dengan amonium hidrogen sulfida dalam tetrahidrofuran dan air pada sukamar akan menghasilkan senyawa molekul target akan menghasilkan senyawa kaptopril sebagai antihipertensi. Nah, inilah untuk jalur yang kedua, sintesis yang kedua, alternatif sintesis kaptopril untuk jalur yang kedua. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikut yaitu strategi sintesis kaptopril untuk alternatif yang ketiga. Tentunya kita harus membuat retrosintesis yang ketiga. Baru kita lakukan sintesis untuk alternatif yang ketiga. Retrosintesis yang ketiga. Nah, ini merupakan alternatif yang bakal kita rencanakan untuk sintesis yang ketiga, rute yang ketiga dalam pembuatan dalam sintesis senyawa antihipertensi kaptopril. Senyawa antihipertensi kaptopril sebagai molekul target, sebagai molekul yang bakal kita produksi. Nah, tahapan-tahapannya dari retrosintesis yang harus kita lakukan, pertama,
melakukan interkonversi gugus fungsi atau melakukan IGF. Gugus fungsi yang kita konversi yaitu gugus fungsi tiol menjadi tioasetil. Nah, di sini kita dapatkan senyawanya disebut dengan struktur yang ke-15, urutan yang ke-15. Kita lanjut untuk struktur senyawa yang ke-15. Kita lakukan kembali interkonversi gugus fungsi. Nah, interkonversi gugus fungsi terjadi kita lakukan pada gugus karboksilat. Gugus karboksilat kita rubah menjadi gugus ester dengan senyawanya dalam bentuk tersier butil esternya. Oke, nah ini kita dapatkan tentunya struktur molekulnya kita dapatkan lebih tahan terhadap serangan reaksi-reaksi yang tidak dibutuhkan. Karena gugus karboksilat kita harapkan tetap berada, tetap utuh selama proses reaksi. Nah, di akhir reaksi nanti akan kita lepaskan sehingga kembali lagi menjadi karboksilat. Nah, itu harapan yang kita lakukan saat kita lakukan interkonversi dari karboksilat menjadi gugus ester. Nah, senyawa yang terbentuk strukturnya kita sebut dengan struktur yang ke-16. Dari struktur yang ke-16 kita lakukan diskoneksi ikatan, pemutusan ikatan, pemotongan ikatan, fragmentasi struktur, sehingga kita dapatkan nanti senyawa dengan struktur yang berikutnya, yaitu struktur yang ke-16 dan ke-17. Diskoneksi kita lakukan pada ikatan karbon dengan nitrogen, nitrogen dari gugus siklik dengan karbon dari gugus karbonil. Nah, sehingga kita dapatkan struktur yang ke-17 dan ke-18. Oke. Nah, untuk senyawa struktur yang ke-18, kita lakukan IGF, kita lakukan interkonversi gugus fungsi. Nah, interkonversi gugus fungsi kita lakukan pada gugus fungsi amin. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan berikutnya adalah senyawa dengan struktur ke-19. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan melakukan interkonversi gugus fungsi. Interkonversi gugus fungsi kita lakukan, kita kerjakan untuk gugus fungsi karboksilat sebagai senyawa ester. Jadi esternya lepas, esternya hilang. Sebagai protektornya di sini, yaitu dalam bentuk ester, sudah lepas kembali lagi menjadi karboksilat. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kita lakukan interkonversi gugus fungsi, kita dapatkan struktur yang ke-20. Struktur yang ke-20 kita lakukan pemotongan, diskoneksi, ikatan karbon dengan nitrogen pada gugus amin dari rantai siklik dengan gugus karbonil dari rantai alifatisnya. Nah, kemudian kita dapatkan produknya. Yang pertama senyawa prolin. Ya. Nah, kemudian kita dapat struktur ke-21. Nah, ini kita dapatkan struktur ke-7 karena strukturnya berulang dari retrosintesis. Yang pertama, dia didapatkan struktur prolin ini merupakan struktur yang ke-7. Jadi, kita tidak memberikan nomor urut dari 20 ke 21, tetapi kita kembalikan ke struktur yang terdapat di retrosintesis yang pertama. Oke, nah ini kalau nanti kita dapatkan untuk retrosintesis yang ketiga sebagai alternatif rute sintesis untuk senyawa kaptopril sebagai antihipertensi. Oke, nah berikut sintesisnya untuk rute yang ketiga. Kita awali dari senyawa prolin. Senyawa prolin atau struktur yang ketujuh kita asetilasi dengan fenil asetil klorida. Nah, di sini kita dapatkan fenil asetil klorida membackup, memprotek gugus amin. Gugus amin diproteksi dengan fenil asetil klorida, membentuk senyawa
N-benzoyl oksikarbonil prolin. Nah, dalam bentuk LeVo atau sinister. Nah, kita dapatkan di sini molekulnya disebut dengan molekul struktur yang ke-20. Nah, molekul struktur yang ke-20 atau N-benzoyl oksikarbonil levoprolin, kita lakukan tahap berikutnya untuk sintesis dengan penambahan dengan pemberian isobutilen akan membentuk ester tersier butil atau disebut dengan struktur yang ke-19. Nah, ini kita lakukan esterifikasi dengan senyawa isobutilen sehingga kita dapatkan senyawanya nanti gugus karboksilat akan berubah menjadi gugus ester. Nah, kita lanjutkan sintesisnya di tahap berikutnya dari senyawa ke-19. Kita lakukan reduksi. Nah, kemudian akan menjadi senyawa levoprolin tersier butil ester atau senyawa yang ke-18. Nah, berikut kita lanjutkan dari struktur ke-18. Kita tambahkan asetil klorida menjadi struktur yang ke-16. Kita tambahkan dengan senyawa asam trifluoroasetat, akan terjadi hidrolisis dan membentuk senyawa asetil tio metilpropanol levoprolin atau struktur senyawa yang ke-15. Nah, kemudian dari struktur senyawa yang ke-15 kita lakukan pemisahan diikuti dengan amonolisis menghasilkan senyawa target atau menghasilkan senyawa kaptopril sebagai produk yang akan kita buat. Nah, ini kira-kira untuk sintesis dari rute yang ketiga sebagai alternatif sintesis dari kaptopril yang ketiga. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk rute berikutnya, rute yang keempat. Nah, strategi yang keempat, rute yang keempat yang kita lakukan tentunya kita harus membuat kembali retrosintesis yang mungkin bisa kita buat dari senyawa kaptopril yang bakal kita sintesis. Nah, untuk retrosintesis yang keempat, nah kita yang pertama, tahap pertama kita lakukan terhadap molekul target, terhadap senyawa kaptopril, melakukan interkonversi gugus fungsi. Interkonversi gugus fungsi kita lakukan pada gugus tiol menjadi tioasetil. Nah, ini kita dapatkan sudah berulang strukturnya di retrosintesa sebelumnya, sehingga kita tuliskan untuk struktur tetap sama dengan sebelumnya, yaitu struktur yang ke-15. Kemudian kita lanjutkan berikutnya untuk pemotongan atau diskoneksi ikatan antara karbon dengan amin dari struktur senyawa hasil interkonversi kaptopril. Nah, ikatan yang dipotong antara nitrogen dan karbon dari karbon gugus karbonil dengan nitrogen dari gugus siklis. Nah, berikut kita lakukan pemotongan, kita dapatkan senyawa dengan struktur yang ke-7. Nah, ini berulang kembali dari retrosintesis yang pertama dengan senyawa yang ke-17. Nah, ini kita dapatkan struktur yang ke-17, kita lakukan kembali interkonversi gugus fungsi dari gugus fungsi klorida menjadi gugus fungsi hidroksil, sehingga kita dapatkan yang tadinya gugusnya asetil menjadi gugus karboksilat. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan untuk interkonversi tahap yang kedua dalam retrosintesis yang keempat, rute yang keempat, jalur yang keempat sebagai rancangan sintesis dari senyawa kaptopril. Nah, kemudian kita lanjutkan pemutusan ikatan antara karbon dengan belerang. Nah, ini kita dapatkan pada gugus tioasetil.
akan kita dapatkan struktur berikutnya, struktur dari senyawa keempat. Nah, ini merupakan struktur yang kita dapatkan, kita temukan di retrosintesis yang pertama, dan struktur yang baru, tioasetil. Nah, ini kita dapatkan untuk urutan yang ke-22 sebagai senyawa yang mungkin kita dapatkan sebagai hasil fragmentasi, diskoneksi dari molekul-molekul kaptopril yang kita rencanakan dalam sintesis. Nah, inilah kira-kira untuk retrosintesis yang keempat atau rute yang keempat yang bakal kita kerjakan untuk sintesis kaptopril. Kita lanjut yang berikutnya untuk sintesis. Sintesis dari jalur yang keempat, tentunya kita awali dari senyawa akhir retrosintesis tersebut. Nah, ini kita dapatkan senyawanya dari senyawa asam metakrilat untuk struktur yang keempat, diadisi dengan menggunakan asam tiolaktat atau senyawa struktur ke-22. Setelah mengalami adisi di posisi 1,4, akan kita dapatkan akan membentuk senyawa asam asetil tio 2-metil propanoat atau struktur senyawa yang ke-21. Kemudian senyawa yang kita dapatkan sebagai struktur 21, kita lanjutkan dengan menambahkan tionil klorida atau SOCl2. Nah, ini akan membentuk klorida asam. Kemudian klorida asamnya kita lakukan asilasi langsung dengan levoprolin atau senyawa ke-7 akan membentuk senyawa yang ke-15 atau struktur yang ke-15. Kemudian struktur yang ke-15 kita lakukan amonolisis dengan menambahkan amonium dalam senyawa metanol, akan membentuk molekul target kembali, akan membentuk molekul kaptopril kembali sebagai senyawa yang menjadi target dalam produksi, dalam sintesis yang bakal kita lakukan. Nah, inilah jalur yang keempat untuk sintesis kaptopril sebagai antihipertensi. Oke, kita lanjut berikutnya. Rute yang kelima. Rute yang kelima, sekali lagi tetap kita lakukan untuk membuat retrosintesisnya dulu. Baru kita lanjutkan dengan sintesisnya. Retrosintesis yang kelima, nah ini kita lakukan dengan merombak, dengan memodifikasi senyawa kaptopril sedemikian rupa sehingga kita dapatkan beberapa alternatif fragmen-fragmen sinton-sinton atau kita dapatkan perubahan-perubahan gugus fungsi. Nah, untuk tahap pertama ini kita lakukan interkonversi. Interkonversi gugus fungsi, perombakan gugus fungsi. Nah, interkonversi gugus fungsi kita lakukan pada gugus tiol, jadi klorida. Nah, strukturnya kembali lagi berulang di retrosintesis sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya dari struktur yang ke-15 dengan melakukan diskoneksi ikatan karbon dengan nitrogen dari nitrogen yang terikat pada rantai siklis dengan karbon yang berfungsi sebagai gugus karbonil. Ikatannya kita putus, kita diskoneksi sehingga kita dapatkan fragmen-fragmennya, kita dapatkan sinton-sintonnya, dan kita sempurnakan, kita dapatkan molekul reaksinya. Yang pertama dari prolin sebagai senyawa dari struktur yang ke-7, urutan ke-7 di retrosintesis yang pertama. Dan untuk senyawa berikutnya adalah urutan ke-23. Nah, ini sudah kita dapatkan di retrosintesis yang keempat. Kemudian untuk struktur yang ke-23, kita lakukan IGF atau perubahan gugus fungsi.
Gugus fungsinya kita konversi. Di sini kita dapatkan ada gugus fungsi klorida sebanyak 2. Nah, gugus klorida yang ada pada struktur asetil, nah ini kita rombak menjadi gugus hidroksil atau menjadi gugus karboksilat. Kita dapatkan strukturnya menjadi struktur senyawa yang ke-24. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah kita lakukan interkonversi gugus fungsi dari klorida menjadi hidroksil, kita kembali lakukan interkonversi struktur. Strukturnya yang kita dapatkan mengandung klorida yang kedua. Nah, ini yang terikat pada rantai karbon alifatis. Ini kita jadikan menjadi ikatan rangkap, menjadi asam metakrilat atau struktur yang keempat, senyawa yang kita dapatkan pada retrosintesis yang keempat. Oke, kita lanjut yang berikutnya untuk sintesis yang kelima. Sintesis menggunakan jalur yang kelima, rute yang kelima dari hasil retrosintesis yang kelima. Nah, ini kita dapatkan untuk senyawa sebagai bahan baku utama, bahan baku awal dari senyawa asam metakrilat. Asam metakrilat kita tambah HCl akan terjadi reaksi adisi pada ikatan rangkap karbon dengan karbon. Sehingga kita dapatkan senyawa ke-24 atau senyawa asam 3-kloro 2-metil propanoat. Nah, ini kalau nanti kita dapatkan hasil adisi dari senyawa asam metakrilat dengan menggunakan HCl. Kemudian senyawa asam 3-kloro 2-metil propanoat atau molekul struktur yang ke-24 kita lakukan dengan penambahan tionil klorida akan mengubah asam 3-kloro 2-metil propanoat menjadi senyawa klorida asam atau struktur yang ke-23. Nah, kemudian struktur molekul yang ke-23 sebagai klorida asam, ini kita perlakukan dengan penambahan levoprolin atau senyawa dengan struktur yang ke-7. Nah, kemudian akan membentuk senyawa N-rekter sinister 3-kloro 2-metil propanoil levoprolin atau senyawa ke-15. Nah, berikut untuk senyawa ke-15 kita tambahkan, kita berikan ke dalamnya senyawa amonium hidrogen sulfida dalam pelarut tetrahidrofuran atau THF dan air pada suhu kamar akan menghasilkan molekul target, akan menghasilkan molekul kaptopril sebagai molekul yang kita harapkan terbentuk untuk sintesis di rute yang kelima ini. Nah, ini kira-kira yang kita lakukan, yang harus kita lakukan tahapan-tahapan sintesinya dari hasil retrosintesis sebelumnya, retrosintesis yang kelima. Oke, nah kita lanjut untuk rute yang terakhir, rute yang keenam. Rute yang terakhir, rute yang keenam atau strategi sintesis kaptopril yang keenam, tentunya ini kita harus membuat kembali retrosintesis yang lain sehingga kita dapatkan rute alternatif yang keenam. Retrosintesis yang keenam, nah ini merupakan alternatif dari sintesis yang keenam untuk senyawa kaptopril. Nah, ini merupakan alternatif yang terakhir yang bisa kita dapatkan dari retrosintesis untuk senyawa
captopril yang bakal kita buat sebagai antihipertensi. Nah, tahapannya kita dapatkan molekul target dari captopril. Kita lakukan interkonversi gugus fungsi tiol. Nah, ini kita rubah menjadi tioasetil. Kemudian kita lanjutkan dengan diskoneksi ikatan antara karbon dengan belerang pada gugus asetil. Nah, tioasetil. Nah, kita lanjutkan, akan dihasilkan sinton dari senyawa dengan struktur 22 dan struktur 25. Nah, kemudian senyawa struktur 25 kita lakukan diskoneksi pada ikatan karbon dan nitrogen, akan kita dapatkan molekul yang berikutnya, molekul yang ketujuh, struktur yang ketujuh. Nah, ini merupakan molekul yang kita temukan di retrosintesis yang pertama dan molekul dengan struktur yang ke-26. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya dengan interkonversi gugus fungsi kembali, sehingga kita dapatkan nanti untuk gugus klorida akan berubah menjadi gugus hidroksil. Nah, inilah untuk retrosintesis yang ke-6 sebagai alternatif yang ke-6, rute yang ke-6 yang bakal kita lakukan dalam sintesis captopril. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk sintesis yang ke-6 menggunakan jalur retrosintesis yang kita buat ini. Sintesis yang ke-6 ini merupakan jalur rute yang ke-6, alternatif sintesis yang ke-6 dari hasil retrosintesis yang ke-6 untuk sintesis senyawa captopril sebagai antihipertensi. Nah, kita awali sintesisnya dengan senyawa asam metakrilat atau struktur yang keempat dengan menambahkan tionil klorida, sehingga kita dapatkan senyawanya menjadi metakriloil klorida atau senyawa dengan struktur ke-26. Nah, ini terjadi konversi dengan penambahan tionil klorida dari gugus hidroksil menjadi gugus klorida. Nah, kemudian kita lakukan dengan penambahan levoprolin atau senyawa struktur yang ketujuh dalam suasana asam. Senyawa yang kita gunakan sebagai pencipta suasana asam natrium bikarbonat, sehingga kita dapatkan senyawa dengan struktur yang ke-25 atau senyawa N-metakriloil levoprolin. Nah, kemudian senyawa struktur yang ke-25, nah ini kita lakukan dengan penambahan asam tiolaktat atau struktur senyawa yang ke-22 dengan bantuan ajo bis isobutyronitril atau AJBN menjadi senyawa yang ke-15. Nah, kemudian senyawa dengan struktur yang ke-15 kita perlakukan dengan penambahan amonia. Nah, ini akan terbentuk menjadi molekul target, akan terbentuk menjadi captopril sebagai antihipertensi. Nah, inilah alternatif-alternatif yang bisa kita lakukan untuk sintesis captopril. Ada 6 rute yang bisa kita lakukan dalam sintesis captopril. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas hari ini menjadi barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan berakhirnya materi kita ini, tentunya saya minta maaf jika ada kekurangan di sana-sini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.